Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Tasya Hikmah Ramadhanti Beninda dengan NIM 2013091002 dari kelas 3 Biologi Murni. Di sini saya akan membahas praktikum fisiologi hewan, yaitu efisiensi metabolisme pada ayam. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang kedua ada langkah kerja. Yang ketiga ada landasan teori. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita akan memasuki alat dan bahan. Alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada timbangan. Yang kedua ada kandang. Yang ketiga ada meteran. Yang keempat ada kertas HVS dan pulpen. Yang kelima ada potongan kardus. Dan yang terakhir ada bohlam lampu kuning. Selanjutnya kita memasuki bahan yang saya gunakan. Yaitu yang pertama ada pakan pur 511. Yang kedua ada pakan pur jagung. Yang ketiga ada air. Yang terakhir ada anak ayam, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A merupakan pakan pur 511 dan kelompok B merupakan pakan pur jagung. Selanjutnya kita akan memasuki langkah kerja. Langkah kerja yang saya gunakan yaitu yang pertama ada sediakan 1 buah kandang burung untuk anak ayam dengan kelompok A dan B yang telah dibersihkan dan dilengkapi dengan wadah makanan dan minuman. Berikan sekat pada kandang dengan menggunakan potongan kardus. Lalu berikan bohlam lampu kuning. Selanjutnya, letakkan bahan makanan berupa pur 511 pada kandang A dan pur jagung pada kandang B, masing-masing 120 gram per kandang, dan air secukupnya dalam wadah yang telah disediakan di dalam kandang. Lalu, masukkan 3 ekor anak ayam per kandang, dan tempatkan pada posisi yang aman dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Jangan sampai terkena air hujan. Bisa dilihat di sini ada gambar dari perlakuan kandang, yaitu ada kelompok A dan kelompok B, yang dimana yang telah disebutkan sebelumnya kelompok A itu merupakan pakan pur 511 dan yang kelompok B merupakan pakan pur jagung. Selanjutnya yaitu lakukan pengukuran panjang total dan diameter badan serta berat badan hewan. Hanya secara deskriptif dibanding mana yang lebih berat. Dan yang terakhir, pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu selama 2 minggu. Data yang telah didapat dicatat pada tabel pengamatan yang telah dibuat sebelumnya pada alat tulis. Bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada pengukuran anak ayam pada berat badan. Selanjutnya ada pengukuran anak ayam dengan panjang tubuh, dan yang terakhir ada pengukuran pada anak ayam dengan lingkar tubuh. Selanjutnya kita akan memasuki landasan teori. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Hal lain yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubahan zat yang beracun menjadi senyawa tak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Secara umum, metabolisme memiliki 2 arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu katabolisme. Katabolisme yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapat energi, dan anabolisme. Anabolisme yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh.
Selanjutnya, respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi itu dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Jalur-jalur metabolisme respirasi sel juga terlibat dalam pencernaan makanan seperti yang pertama ada katabolisme karbohidrat, yang kedua ada glikogenolisis, pengubahan glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga ada glikolisis, pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Yang keempat ada jalur pentosa fosfat, pembentukan NADPH dari glukosa. Dan yang terakhir ada katabolisme protein, hidrolisis protein menjadi asam amino. Selanjutnya, anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik secara sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme dan katabolisme dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul kimia yang lebih besar. Sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Yang kedua, anabolisme merupakan proses membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Yang ketiga ada anabolisme merupakan reaksi reduksi, katabolisme merupakan reaksi oksidasi, dan yang terakhir, hasil akhir anabolisme adalah senyawa pemula untuk proses katabolisme. Selanjutnya, kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu hasil pengukuran setelah pemberian pakan selama 7 hari. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pada tabel 2, yaitu hasil pengukuran setelah pemberian pakan selama 14 hari, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, dari hasil tabel berikut, pada pakan pur, yaitu hasil perbandingan ukuran panjang tubuh, lingkar tubuh, dan berat badan. Pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, panjang tubuh bertambah panjang sebanyak 2 cm. Pada ayam 2 minggu pertama dan minggu kedua, panjang tubuh bertambah panjang sebanyak 1 cm. Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, panjang tubuh bertambah panjang sebanyak 1 cm. Selanjutnya, lingkar tubuh. Pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 1 cm. Pada ayam 2 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 2 cm. Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 2 cm. Selanjutnya pada pengukuran berat badan. Pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, berat badan menjadi bertambah sebanyak 15 gram. Pada ayam 2 minggu pertama dan kedua, berat badan bertambah sebanyak 20 gram. Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, berat badan bertambah sebanyak 10 gram. Sedangkan pada hasil tabel minggu pertama dan minggu kedua pada pakan jagung, yaitu hasil perbandingan panjang tubuh, lingkar tubuh, dan berat badan dihasilkan. Pada panjang tubuh, yaitu pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, panjang tubuh bertambah sebanyak 2 cm. Pada ayam 2 minggu pertama dan kedua, panjang tubuh bertambah sebanyak 1 cm.
Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, panjang tubuh bertambah sebanyak 1 cm. Selanjutnya pada lingkar tubuh, pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 1 cm. Pada ayam 2 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 1 cm. Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, lingkar tubuh bertambah sebanyak 1 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran pada berat badan. Pada ayam 1 minggu pertama dan kedua, berat badan bertambah sebanyak 10 gram. Pada ayam 2 minggu pertama dan kedua, berat badan bertambah sebanyak 5 gram. Pada ayam 3 minggu pertama dan kedua, berat badan bertambah sebanyak 8 gram. Jadi, perbandingan panjang tubuh, lingkar tubuh, dan berat badan pada tabel 1 dan 2 itu kelompok A lebih panjang, lebar, dan berat daripada kelompok B. Yang dilakukan selama 2 minggu dan pengukurannya hanya 2 kali dalam 2 minggu. Selanjutnya pembahasan, yaitu ayam broiler dan ayam kampung memiliki nama spesies yaitu Gallus domesticus. Ayam pedaging atau broiler adalah ayam jantan atau betina muda yang di bawah umur 8 minggu ketika dijual dengan bobot tubuh tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat, serta mempunyai dada lebar dengan timbunan daging yang banyak. Jadi ayam yang pertumbuhannya cepat itulah yang dimasukkan ke dalam kategori ayam pedaging atau broiler. Kelebihan dari ayam broiler yaitu dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi. Efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat. Kelemahannya memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat. Relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi. Selanjutnya pada ayam kampung termasuk ke dalam unggas. Ayam pada umumnya berasal dari hutan dengan habitat yang sangat liar. Ayam kampung memiliki bentuk dan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya atau seperti ayam broiler. Memiliki bulu yang berwarna putih, hitam, kemerahan, kekuningan, juga kombinasi lainnya. Keunggulan dari ayam kampung yang pertama ada dilepas bebas biasanya memiliki tingkat kekebalan tubuh yang tinggi dan menghemat biaya makanan. Yang kedua, umumnya ayam cukup diberi makan pagi hari saat akan dilepas berupa sisa-sisa makanan dan tambahan pakan secukupnya. Dan yang terakhir, dianggap dapat mencari makan sendiri di sekitar rumah. Kelemahannya, ayam lambat untuk berkembang biak lebih banyak karena tingkat kematian pada anak ayam relatif lebih tinggi. Waktu mengasuh terlalu lama yang berarti mengurangi produktivitas. Selanjutnya, bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna, dan digunakan oleh hewan. Bahan pakan ternak terdiri dari tanaman, hasil tanaman, dan kadang-kadang berasal dari ternak serta hewan yang hidup di laut. Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang mampu menyajikan hara atau nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, pertumbuhan, penggemukan, dan reproduksi. Bahan pakan yang baik adalah bahan pakan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta tidak mengandung racun yang dapat membahayakan ternak yang mengkonsumsinya. Pur merupakan pakan yang baik untuk digunakan sebagai pakan penambah berat badan. Hewan mendapatkan energi dari pakan. Pakan merupakan unsur-unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari hewan. Pakan buatan adalah pakan yang memang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku. Pakan buatan yang baik adalah pakan yang mengandung gizi yang penting untuk hewan tertentu, memiliki rasa yang disukai dan mudah untuk dicerna oleh hewan tersebut. Konsumsi pakan harian dapat memengaruhi bobot badan. Air juga merupakan bahan pakan utama yang tidak dapat diabaikan.
tubuh hewan terdiri atas 70% air, sehingga air benar-benar termasuk kebutuhan utama. Pemberian pakan yang berbeda terhadap jenis spesies hewan yang sama dapat menyebabkan perbedaan bentuk dan ukuran dari hewan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap jenis pakan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, sehingga hewan yang memakan jenis pakan yang berbeda juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tersebut. Adapun pada saat praktikum ini, jenis pakan yang digunakan adalah pur 511 dan pur jagung untuk diberikan kepada anak ayam yang sebelumnya sudah dibagi menjadi kelompok yang terdiri atas masing-masing 3 ekor. Pakan pur itu sendiri dapat mengurangi pengambilan pakan secara selektif. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Yang ketiga, menurunkan energi yang dibutuhkan sewaktu mengkonsumsi pakan. Yang keempat, mengurangi kandungan bakteri patogen. Yang kelima, meningkatkan kepadatan pakan sehingga dapat mengurangi biaya penggunaan truk. Yang keenam, mengurangi penyusutan pakan karena debu. Dan yang terakhir, memperbaiki penanganan pakan pada penggunaan alat makan otomatis. Sedangkan pada pakan pur jagung, yaitu kandungan pati lebih dari 60-80% akan mudah dicerna karena kandungan serat kasar relatif rendah. Jagung juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi, sekitar 3%. Yang kedua, pati jagung mengandung xanthofil yang berfungsi untuk meningkatkan kepekatan warna kuning pada kaki dan kuning telur ayam. Yang ketiga, kandungan karbohidrat yang tinggi namun hanya mengandung protein nabati saja. Yang keempat, tekstur keras serta kaya akan serat sehingga lebih sulit dan lama dicerna. Yang kelima, metabolisme kurang efisien. Dan yang terakhir, pertumbuhan ayam juga sangat lambat. Simpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu pada praktikum mengenai efisiensi metabolisme dapat disimpulkan. Yang pertama, pada praktikum efisiensi metabolisme, kelompok ayam yang paling berat adalah kelompok ayam A dengan pakan pur 511. Yang kedua, ayam kelompok A lebih berat dibandingkan kelompok B karena pakan kelompok A yaitu pur 511 memiliki jumlah kandungan yang lebih banyak dan kandungan proteinnya juga lebih banyak dibandingkan kelompok B pakan jagung. Dan yang terakhir, kelompok A dengan pakan pur 511 memiliki rata-rata berat badan, panjang badan, dan juga lingkar badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok B dengan pakan jagung. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya yaitu efisiensi metabolisme pada ayam. Om Santi 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 Om.